sudah standar, lebarnya 1 meter. Ya. Nah, panjangnya yang harus diukur sepanjang jenazah. Jadi kain kafan itu dibentangkan memanjang ya, terus baru dipotong. Memotongnya kain kafan tidak perlu dipotong, tidak perlu dipotongnya sedikit terus disobek seret. Jadi mudah sekali. Sini nih, nah ini maka bekasnya ini bukan gunting ini cuma robekan, jadi gunting sedikit terus disobek. Ingat, memotongnya tidak boleh ngepres ya, harus ada jarak kira-kira ya sejengkal, itu kira-kira 5 cm sampai 10 cm boleh, tapi 10 cm agak kepanjangan, 5 cm atau 6-7 cm. Nah, dilebihkan dikit, nanti untuk apa nali ini ya, jangan mepet ya. Nah, ini dibuatkan 2 persis seperti ini. Kalau sudah dipotong ini kan tinggal ukur ya. Nah, ini nggak usah diukur lagi, tapi diukur kainnya ini dibuatkan sama. Tinggal motong. Ini kalau dibentangkan juga sama ya, sama. Ya. Yang kedua, dibuatkan sarung. Nanti untuk nyarungnya begini, kira-kira pas untuk sarungan ya, seperti biasa terjadi. Panjangnya kira-kira juga 1 meter. Kalau diukur segini. Karung gitu ya. Itu 2. Lalu yang ketiga, dibuatkan celana dalam. Celana dalam itu seperti popok ya, seperti popok. Jadi kira-kira panjangnya 45 cm ya, 45 cm kali 15 cm lebarnya. Lalu kemudian di lubang tengahnya, lubangnya dilipat dulu terus digunting. Nah, akhirnya jadi berlubang. Lalu kita masukkan talinya. Nah, talinya kita masukkan. Ini karena di hadapan saya kan perempuan semua. Ini yang saya contohkan kain kafan perempuan. Nanti kalau kain kafan laki-laki, misalkan jenazahnya normal loh ya, normal, nggak ada kelainan yang lain, itu cukup 3 helai kain kafan dibentangkan terus ditutupkan, yang satu langsung dibungkus sudah sah. Kalau laki, jadi nggak usah dibuatkan macam-macam begini, baju terus sarung tadi nggak usah. Jadi cukup 3 helai digunting sama tadi seperti pertama ya, dijejer 2, terus nanti yang satu ditutup di atasnya terus dibungkus, sudah sah kalau laki-laki, dengan catatan tidak ada kelainan. Kelainan itu artinya mungkin ada cairan di dalam yang harus keluar sehingga perlu dibuatkan celana dalam ya, nah, itu lain. Tapi kalau jenazah normal lebih gampang laki-laki. Ya, di dalam fikih yang dibuatkan baju, dibuatkan sarung, dibuatkan tutup kepala itu memang jenazah perempuan. Maka ini karena semua perempuan saya contohkan ini. Di 1, 2, 3, yang keempat, buatkanlah baju jenazah. Baju jenazah itu juga sangat mudah. Jadi 1 meter kali 1 meter, nanti di lubang tengahnya. Nah,
Bentuknya seperti ini akhirnya di lubang tengah. Yang penting ukurannya kepala ini bisa masuk. Nanti kalau nggak masuk disobek, makanya ini disobek kan ini. Aslinya kalau nggak disobek sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kepalanya sudah masuk. Nanti akan menjadi baju ya, baju. Nah, jadi kita bisa pelajaran dari sini. Kita itu kalau hidup buat celana dalam mahal-mahal ya, bajunya mahal-mahal. Besok kalau mati ya cuma seperti ini. Enggak usah mahal-mahal. Jadi yang mahal-mahal itu akhirnya ditinggal juga ya. Makanya kalau beli nggak usah mahal. Nah, ini tutup kepala Adik. Tutup kepala itu segi 4 ya, kira-kira ukurannya disesuaikan. Segi 4 itu kira-kira ya 40 cm boleh. Dipotong diagonal kotak itu. Tapi nanti ditekuk seperti adik-adik pakai jilbab persis. Ini mau ditekuk boleh, mau dipotong boleh. Nah, jadi sebetulnya kan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti juga untuk naleni ini. Kalau tadi ini ditaleni, nanti kalau dimandikan dilepas, napasnya dilepas ya, terus diganti ini kalau sudah dimandikan. Jadi fungsinya nanti ini dipakai untuk mengikat. Sama seperti Nah, yang terakhir dibuatkan tali jenazah. Tali jenazah sebanyak berapa? 7 kalau dewasa, 5 kalau anak-anak, 3 kalau bayi. Sehingga intinya bilangannya ganjil ya, dibuatkan dengan bilangan ganjil. Ini kita anggap dewasa ya, jadi 7. Kita buatkan 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cara membuat bagaimana? Tadi kain kafan yang lebarnya 1 meter tadi ya, itu digunting ukurannya 3 sampai 5 cm ya, seperti ini. Terus digunting seret sebanyak 7, terus disobei. Itu mudah sekali ya. Kecuali yang bagian dada itu biasanya agak panjang, nanti kalau kurang pas disambung. Oke, disambung boleh. Nah, setelah selesai membuat ini, cara membuat kain kafan ya, selesai langsung ditata. Maaf, ini saya pindah dulu ya. Ini anggap aja sudah masih diselimuti. Maaf ya, saya pindah dulu ya. Ya kalau cuma kapas, kalau jenazah yang bener kan nggak boleh sendiri. Ingat tadi kan cara membuat tadi, kemudian ditata ya. Tadi cara membuatnya langsung ditata. Natanya bagaimana? Juga harus urut ini. Kalau nggak urut nanti bahaya. Diperhatikan mulai dari sini. Nah, ini paling atas. Ini bagian leher ya. Jadi jaraknya kira-kira 1 kilan, 1 segan. Terus bagian dadanya. Ya Allah.
sisa-sisa debu. Nah, lalu urutan yang kedua, bentangkan kain kafan. Ini harus 2 orang, mulai dari sini nggak bisa sendiri ya. Nah. Ini aja, kamu ini biar bapaknya yang ngurung doang. Bantuin satu, siapa yang mau jadi asisten satu lagi? Mana? Tantan jadi model kan? Agak dikit ya, ini agak dikit, karena manusia itu antara atas dan bawah gede yang mana? Bawah, atas. Yang atas? Oh iya deng. Yang atas agak di sebelah atas dulu, agak miring sedikit, nah dulu ya. Posisinya agak besar yang atas sehingga agak miring. Ya, posisinya agak miring. Ini sarung sebenarnya kalau nanti lihat sikon jenazahnya ya, besar atau kecil ya, ini agak cukup, nanti nggak perlu dilipat seperti ini, dibuatkan yang pas. Nah ini urutannya ya, urutannya. Kemudian baru celana dalamnya. Ya, untuk kepalanya. Baru bajunya. Namanya dilipat. Caranya pas. Inilah urutannya seperti ini ya. Kalau sudah siap seperti ini, nah baru jenazah dimandikan. Sebab nanti selesai mandi langsung di ya. Nah, memandikan jenazah itu juga ada tempatnya sendiri, karena ini praktek dan darurat. Ini anggap aja ini tempat memandikan. Ya. Ya, ini mau dimandikan dulu ya. Caranya memandikan gimana? Tadi ini ditali ya, ditali kasih kapas ya kan? Karena mesinnya masih ditali.
Nah, pertama dilipasi dulu talinya, apakah diangkat, ini dilepas, ya. Dan tadi selimutnya dilipat, lalu ditaruh di tempat aurat yang pusatnya. Jadi pusat ini nggak boleh terbuka saat memandikan ya, berlangsung sampai nanti mau dikafani. Ini aurat pusatnya tidak boleh terbuka, harus ditutup. Kalau perempuan, alangkah baiknya menutupnya ini aurat pusat itu dari dadanya ya, supaya lebih menghormati ya, tidak dibuka semua. Nah, memulainya memandikan sekarang, mulailah memandikan jenazah itu dengan dibersihkan lebih dahulu kotoran-kotorannya, sehingga posisi jenazah cara membersihkannya begini, diangkat sedikit, tekan perutnya dari atas, tekan ini otomatis kalau ada kotoran pasti akan keluar, lalu disiram dari atas, otomatis kotorannya akan keluar. Supaya membersihkannya gampang, ini ada yang nyiram, karena yang memandikan kan tidak hanya sendiri ya, ada temannya ya. Ini ada yang membersihkan, terus disiram dari atas, bersihkan. Maka adik minimal memandikan jenazah itu minimal harus pakai sarung tangan dan masker minimal. Tapi nanti kalau jenazahnya ada penyakit menular, lebih-lebih HIV/AIDS, itu tidak sekedar sarung tangan dan masker. Sarung tangan saja harus tebal sampai segini, terus maskernya juga yang tebal, ada ukurannya sendiri. Jadi kalau itu jenazahnya menular atau HIV/AIDS ya, terus masih pakai kacamata, pakai tutup kepala, pakai sepatu boot ya, terus masih pakai jas. Jadi ya kalau itu jenazah penyakit menular memang perlakuan gitu. Tapi kalau normal-normal saja nggak ada penyakit menular ya minimal kita pakai sarung tangan dan masker ya, supaya kita terhindar dari virus barangkali ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah ini kira-kira kotorannya sudah bersih, nggak ada keluar lagi, kemudian baru dimulai dari anggota wudhunya. Kalau kita mau mandi besar, adik-adik, tuntunan Rasul ya, itu kan dimulai dari wudhu ya, membersihkan kemaluannya, kemudian berwudhu. Nah, berwudhu persis sama tuh, berwudhu, bersihkan tangannya, ini dibersihkan dulu tangannya. Kukunya ini kalau panjang, ada yang kukunya panjang nggak boleh dipotong, adik-adik, ya biarkan saja. Ya, ya. Nah, setelah tangannya dibersihkan, lalu kalau kita berwudu urutan yang kedua apa? Berkumur. Nah, jenazah berkumurnya bagaimana Pak? Sudah mati kan nggak bisa berkumur ya. Nah, maka berkumurnya begini, diangkat sedikit, terus kemudian agak dimiringkan begini, tuangkan air dari atas, airnya keluar, otomatis kan keluar, karena ini miring. Terus digosok dengan jari kita yang sudah pakai sarung tangan tadi, digosokkan. Nggak usah pakai sikat atau pasta gigi, nggak usah. Lalu kemudian membasuh muka 3 kali masing-masing kalau gitu ya. Kemudian membasuh kedua tangannya, disiram yang kanan dulu, terus mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala, kita ambil air lalu diusapkan di sebagian kepala rambut ini. Jadi posisinya mengusap begini, ya, seret. Terus tangan ibu jari kita masuk ke telinga ini. Nah, seret, masuk seperti wudhu. Yang ini juga begitu masuknya, ya, seperti wudhu, ya. Lalu yang terakhir membasuh kaki, kedua kaki, kanan dulu baru yang kiri, kan begitu ya wudhunya ya. Nah,
Itu artinya apa, Dek? Memulai memandikan jenazah dari anggota wudhunya lebih dulu. Nanti kalau selesai dimandikan, diwudukan lagi nggak? Tidak ya. Jadi Rasulullah wudhunya ketika mau mandi, selesai mandi beliau tidak berwudhu lagi. Tapi ada yang berpendapat, yo diwudukan lagi toh Pak. Nah kita nggak usah yel-yelan deh kalau ada pendapat ini, termasuk khilafiyah ya. Di masyarakat tuh kalau kita berdebat tuh nggak ada habisnya. Yang penting tidak mengurangi syarat dan rukunnya, mau dimandikan. Kalau dia berpendapat, wah harus diwudukan, ya monggo silahkan wudukan saja. Gimana? Sabut. Iya, ini kan baru dimulai dari anggota wudhunya. Belum sih, belum mandi. Ini belum mandi. Nah, selesai dimulai dari anggota wudhunya, baru dimandikan dari mana? Ambil air, diciduk itu dari kanan ke atas, ke bawah, melingkar ke kiri, muter, Kalau dalam syariat memang diusahakan bilangannya selalu ganjil ada. Ganjil itu sejak dari tadi membuat air kafan kan juga talinya ganjil. Menyiram juga gitu, dari kanan ke kiri bilangannya ganjil. Kalau jenazahnya gede mungkin bisa 5 kali, 7 kali, 9 kali ya siram. Nanti kalau misalkan belum rata dengan air, ini jenazahnya dimiringkan begini, ya terus disiram juga. Ini kalau sudah rata airnya, ya baru disabun. Sabun cair boleh, sabun padat boleh, ya disabun. Rambutnya juga disampo biasanya, disabun sampai rata. Ini tapi tetap tertutup ini ya. Untuk membersihkan bagaimana ya, cukup dengan pasangan. Kan nggak harus dilihat loh. Kalau ada orang yang kalau nggak dilihat nggak bersih, maka ini wadine ngarep ben weruh ya. Nggak boleh dilihat sembarangan. Nah, disabun sampai rata, setelah itu baru disiram lagi. Sama seperti tadi, siram dari atas ke bawah. Ada yang menggosok, ada yang menyiram. Nah, kalau di kampung-kampung itu sering tidak tertib. Ini nyabun belum selesai, sudah ada yang malah kebanyakan orang malah nggak tertib. Nah, itu caranya nih. Siraman yang kedua itu sampai bersih. Ukurannya bersih, kalau mandi pakai sabun itu biasanya dipegang itu pasti kesat ya. Tapi kalau yang masih licin itu masih kotor itu dibersihkan. Nah itu caranya begitu. Nah siraman kedua kalau sudah dianggap bersih, tentu saja dikasih anduk, terus dikeringkan dengan anduk dari atas ke bawah, rambut dikeringkan ya, terus bawah. Nah, kalau sudah kering semua, maka yang basah tadi karena tertutup terus ya. Caranya begini. Nah, misalkan begini. Saya contohkan ini kan tertutup ini. Ya, waktu mandi kan nggak tertutup. Terus ada anduk lagi. Ini anduknya untuk anduk selesai loh. Anduk kita pegang tangan kanan, terus tangan kiri megang yang basah tadi, lalu kemudian ditarik, diangkat ini dibuang terus diganti anduknya. Nah ini terus yang basah. Otomatis tidak ada kesempatan ini terbuka terlalu lama ya. Ini kan karena memang harus selalu tertutup. Tapi sekali lagi kan ini boneka, sifat terus kan. Nah kalau sudah kering baru diangkat. Kebetulan sudah tempatkan diangkat, diletakkan di tempat yang sudah kita sediakan ini. Seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, sebelum dibungkus, dikafani, masih ada 2 langkah lagi. Apa itu? Nah, rambutnya disisir,
Terus kalau yang panjang di Sanggul. di kelabang ya. Di kelabang itu apa? Di kepang. Di pintal. Di kelabang. Iya, iya. Di pintal, di kelabang. Kelabangnya boleh 3, jadi depan 2, terus belakang 1. Ditarik di belakang. Atau 1 juga boleh. Jadi Belakang. 1 aja deh. 1 aja. Satu aja, jangan 2. Ya. Terus kemudian yang kedua, sebelum dikafani diberi kapas setiap yang berlubang. Kapasnya seperti ini. Ini kapas ini diambil sebagian, tempelkan setiap persendian yang dan berlubang ya. Ini ya. Kasih kapas. Kalau yang ini agak tebal kapasnya, nah, agak tebal. Untuk apa namanya? Ngawekani itu apa bahasa Indonesia? Jagani, kalau mungkin keluar kotorannya supaya tidak langsung ke kain kafan, tapi tertahan di sini. Ini kapasnya agak tebal. Gimana Pak? Nah, ini dikasih kapas, setiap persendian semua. Kapas. Kemudian langkah yang ketiga, ya, diberi kapur barus. Kapur barusnya ini aslinya seperti kelereng itu ya, seperti kelereng. Terus ditumbuk sampai halus. Satu jenazah itu biasanya 17 kapur barus ditumbuk. Nah, jadinya seperti ini. Nanti terus disebar bahkan ini. Nah, supaya apa? Ini memberikan bau khas seperti jenazah kapur barus ini. Yang kedua, kapur barus ini agak istimewa ya. Itu tikus nggak mau, semut nggak mau, binatang nggak mau ya. Sebenarnya dalam syariat itu boleh pakai minyak wangi yang lain, boleh disemprot itu boleh. Tetapi ingat, yang namanya minyak wangi itu kadang-kadang semut itu masih mau mendekat. Tapi kapur barus ini ternyata ampun, baunya khas, tapi hewan kecil itu nggak mau mendekat. Ya begitu ya. Kapur barus sebarkan gitu. Nah, otomatis sudah selesai baru kita bungkus ya, baru kita bungkus. Ini sudah dipangkat begini. Nah, ini sudah dikasih kapas ya, terus dibungkus. Nah, membungkusnya dari mana? Membungkusnya dari bawah. Tadi ini tertutup kan, ya kan? Nah, sama, caranya sama. Diangkat, terus celana dalamnya ini ditutupkan, ini diangkat seret. Nah, gitu. Nah, Otomatis kan sudah tertutup talinya. Tidak ada kesempatan terbuka. Lalu yang kedua, tapi kalau nyirami dari kanan ke kiri ya. Sekarang kalau bungkus dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. baterai Power bank. Tadi saya sudah pakai sarung, sudah kemudian bajunya, nah ini sudah berlubang tadi, tinggal memasukkan. Itu kenapa mojok itu? Ini bajunya ini boleh dimasukkan begini, boleh. Nah, tujuannya apa? Supaya lebih kuat tangannya ini tidak akan terbuka kan kalau dimasukkan begini, boleh. Nah, terus tutup kepalanya. Nah, tutup kepalanya. Ya, ini
Di sana tutup kepalanya. Nah, ditali. Karena ini boneka nggak ada janggutnya, mestinya kalau ada janggutnya kan ada nama. Sudah sampai cukup. Nah, sekarang untuk yang terakhir, membungkus yang terakhir ini harus 2 orang lagi. Kalau 1 orang nggak bisa ya. Saling menarik terus dilipat. Yuk kita praktekkan sekarang. Dari kiri, ya dari kiri dulu. Nah, menarik, ditarik yang kenceng, terus dilipat. Ya lagi, ditarik yang kenceng terus dilipat. Nah, ya. Ini kamu sesuaikan. Nah, sekarang menalinya boleh dari atas, boleh dari bawah, bebas ya. Nah, nanti ini talinya kan kalau sudah urut, tinggal menyesuaikan, geser-geser nggak banyak. Tapi kalau talinya ini tadi lupa, maaf, kalau talinya lupa, makanya tadi saya bilang harus urut ya. Kalau misalkan talinya lupa, berarti kan harus maka dimasukkan repot sekali ya. Ya harus urut. Ada caranya. Caranya ngikat harus di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri dan tali wangsul. Tali wangsul tahu enggak? Wangsul itu Tali mati. Bukan tali mati. Ini loh. Bukan tali mati, tapi wangsul. Jadi begini. Caranya begini ya. Karena nanti di makam itu ini harus dibuka. Nah gini, ada ini ya. Nanti kalau di makam ini harus ditarik, dibuka, sudah usul, jadi nggak sulit. Nah, jangan sampai tali mati. Nah, tali mati nanti sulit. Terus bagian leher. Bang Jeffrey. Terus bagian satu, ya kan? Oh, harus di samping ya, Pak? Ya, harus di samping. Jadi artis potong mulu. Nanya kurang panjang dikit ya. Jangan bayang. Nah, nanti kalau dimakamkan, jadi kenapa talinya tali wangsul ini? Karena kalau dimakamkan nanti posisinya jenazah itu kan miring gini. Nah, miring, terus ini dikasih bantalnya pakai apa? Tanah yang diberi kayak bola itu ya, diganjel di sini. Maka ini nanti dilepas, ditarik. Nah, yang dibuka itu yang paling atas.
pipinya menempel tanah. Pipinya menempel tanah. Nah itu yang dimaksud manusia pertama berasal dari dan kembali kepada. Maka tuntunan agama kita kalau di rumah sakit PKO sering keluarga pasien itu minta dipedi, tapi kita enggak. Kalau dia ngeyel mau nyari peti, mau silahkan beli sendiri di toko peti. Tapi PKO tidak pernah menyediakan peti karena memang dari hubungannya tidak ada. Jadi harus kembali ke mana. Andai kata ada peti, itu kapasitas peti untuk membawa saja boleh. Misalkan dari luar kota naik pesawat mungkin itu kalau nggak pakai peti mau nggak boleh kan harus standar ya. Itu nggak apa-apa untuk membawa, tapi nanti di makam harus dilepas, tidak boleh dimasukkan dalam peti. Itu turunan dalam agama kita di Muhammadiyah seperti itu. Nah, sampai di sini adik-adik mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri. Jadi waktunya pas setengah 10. Ya, sekarang kurang 5 menit. Kurang 5 menit ada yang bertanya? Sudah nggak usah. Nah. Pak ini Kalau ada pertanyaan